Jadi dia memangsa ikan-ikan kecil, tapi yang bikin ikan ini unik itu dia tuh, dan dalam perjalanannya sempat ada trouble. Jadi ketika tadi kita proses dripping itu, ada sebagian air di dalam kandang itu yang kita buang. Kenapa? Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Tio, masih di channel YouTube Rumah Main. Nah, kali ini kita baru aja kedatangan pari. Ini parinya sepasang nih teman-teman, dan ukurannya tuh udah lumayan gede, di ukuran 23 sampai 25 cm. Ini kita bisa lihat langsung, ini ikannya sekarang kondisinya lagi diaklimatisasi nih teman-teman. Jadi kalau kalian bosen nih, misalkan kita kan kemarin-kemarin nyetoknya cuma piebald, gede, Motoro, Marble. Nah, sekarang kita nyoba nih, ada inovasi baru ya, kita stok BD. Buat teman-teman yang nanya-nanya nih, mana sih BD albinonya kan? Nah, kita udah sediain, dan kalian juga bisa lihat langsung untuk pantau segede apa sih ikannya, terus kayak gimana sih bentuknya. Karena kalau lihat ikan langsung dengan di video tuh kadang beda teman-teman. Jadi lebih bagus kalau lihat langsung. Jadi saya sih menunggu banget nih teman-teman buat mampir ke Remy. Jadi bisa tanya-tanya juga ke saya. Oke teman-teman, jadi kita selain ikan-ikan ini juga ada kedatangan 3 jenis ikan lagi. Jadi ada ikan maser, belida albino, dan juga Perdes threadfin. Sekarang ikannya lagi proses aklimatisasi. Buat kalian yang pengen tahu keseruannya kayak gimana, ayo langsung kita ikutin aja.
kita baru aja rilis ikan belida albinonya nih. Nah, untuk ikan belida albino ini nama latinnya itu Chitala ornata. Ini tuh dia tuh aslinya kalau di Indo itu dari daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Tapi dia juga ada yang dari Thailand ataupun dari Malaysia. Nah, ini tuh biasanya nama sebutannya tuh clown knife fish kalau teman-teman tahu. Nah, ini termasuknya ikan semi predator ya teman-teman. Jadi dia memangsa ikan-ikan kecil, tapi nggak yang terlalu agresif banget sih kayak santa, kayak arwana. Jadi ini bisa buat komteng juga sih, buat pemanis di megatengnya teman-teman. Jadi untuk ikan belida ini kita untuk aklimatisasinya itu prosesnya kita taruh kantong plastiknya di atas, tunggu sampai sekitar 15 sampai setengah jam. Kalau dirasa air dalam kantong sama di akuarium kita yang mau taruh ikannya udah sama suhunya, nanti kita oplos sekali dua kali, tunggu 15 menit, udah deh dilepas. Nah, untuk ikan belida ini tuh dia tipikalnya lebih suka air tenang dan biasanya itu dia tinggal di tempat yang ada pohon-pohonnya atau tempat perlindungannya. Jadi ini cocok sih buat teman-teman yang pengen pelihara yang konsepnya tuh tanknya itu aquascape atau biotop. Nah, terus ini tuh tubuhnya unik banget ya. Jadi dia ada kayak punuknya, terus nggak ada sirip atasnya, kepalanya kecil, terus ada rahang atasnya dia nonjol gitu teman-teman. Nah, ikan ini tuh termasuk nokturnal. Jadi dia tuh kalau aktifnya itu malah di malam hari, teman-teman. Ini tuh hitungannya ikan teritorial, tapi nggak yang terlalu teritorial banget juga sih. Nah, biasanya dia tuh lebih agresifnya ke sesama belida. Jadi kalau sama ikan lain tuh kurang begitu agresif dia. Untuk belida ini itu hitungannya itu ikan perenang aktif di bagian tengah atau juga bawah. Nah, terus ikan ini juga bisa lompat ya kalau kaget atau stres. Ini tuh hitungannya ikannya agak damai selama dikomtengnya dengan yang ukurannya lebih gede. Jadi selama nggak muat di mulutnya, dia biasanya nggak nyerang sih. Nah, sama yang direkomendasiin kayak tadi yang saya sempat bilang, ini baiknya tuh dikasih tempat untuk nyumpat kayak aquascape, biotop, kayu. Dia kan pemalu dan sensitif sama cahaya nih. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu sering nyala lampunya. Ini makannya tuh di sini kita kasihnya pelet, kalau nggak udang, cere. Banyak sih makan semua sih karena ikannya juga kan udah gede. Jadi dia bukan yang masih harus satu jenis makanan gitu sih. Terus jangan lupa kalau kalian punya ikan ini harus pakai penutup karena kalau nggak pakai penutup bisa loncat kayak yang tadi udah saya bilang. Terus jangan dicampur sama ikan yang size-nya lebih kecil dan berenangnya lambat. Takutnya nanti dilahap. Kita hari ini ada kedatangan juga untuk ikan piraiba nih, catfish, dan juga ini ada tigrinus. Nah, setelah sebelumnya kemarin kita udah ada sempat stok vulture dan juga granulosus. Mungkin buat kalian yang suka ikan yang catfish yang lebih premium nih, kita juga bantu fasilitasi. Tapi ini stoknya juga nggak banyak teman-teman karena emang kan agak sulit ya buat dapatnya. Nah, ini ukurannya di sekitar 20 sentian teman-teman. Jadi udah cukup aman sih untuk size 20 kan. Nah, untuk pemberian pakannya di sini kita rencanain nanti pakai food timer sehari 4 kali. Biar cepat gede ikannya. Karena kan harapannya dengan space yang agak lenggang ya nggak begitu crowded kan. Jadi biar cepat gede juga ikannya. Nah, ini juga kita lagi aklimatisasi dan baru aja oplos pertama nih. Sebentar lagi kita mau rilis ikannya, nanti kita lihat bareng-bareng aja ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada ikan Paradise threadfin. Ini tuh nama ilmiahnya Polynemus paradiseus. Nah, ikan ini tuh aslinya dari Indonesia, daerah Sumatera, Kalimantan, dan juga dari Myanmar dan juga Thailand. Nah, yang bikin ikan ini unik itu dia tuh punya sirip dada yang dia tuh kayak benang. Lebih mirip kumis kali ya. Jadi ini tuh gunanya untuk mendeteksi kalau cari makan dia pakai itu sebagai sensornya.
Jadi kalau misalkan teman main pengen pelihara ini, mau pakai pasir-pasir halus bisa banget nih teman-teman. Ini tuh terhitungnya ikan dasar ya. Terus dia tuh mulutnya menghadapnya ke bawah, atau bahasanya tuh subterminal. Ikan ini tuh uniknya ya itu dia pakai benang buat cari mangsa sebagai sensor untuk meraba. Berenangnya itu anggun, terus sering nyapu-nyapu gitulah dia di dasar sambil makan. Ini tuh hitungannya masih jarang banget teman-teman. Bisa dilihat di akuarium dan juga kondisinya settle karena itu aslinya dari muara atau air payau. Ini tuh bisa buat bahan pamer banget sih. Nah ini tuh sifatnya dia tuh semi predator karena dia juga pokoknya selama ikannya nggak muat di mulutnya dia biasanya nggak akan nyerang sih. Terus dia juga ikannya agak sensitif tapi ya mungkin kasarnya sama seperti melihara pari kali ya, dia lebih sensitif terhadap perubahan parameter air gitu. Nah ikan ini tuh terhitungnya ikan soliter ya teman-teman, tapi dia juga kadang bisa hidup berpasangan. Nah terutama kalau masih kecil gini kita konteng nih aman banget sih, karena kan dia belum yang teritorial gimana gitu kan, ikannya sih damai sih. Ini tuh bukan tipikal ikan yang suka arus kenceng. Jadi ini hampir mirip dengan belida konsepnya. Untuk pakannya itu kita di sini kasih masih cacing sih. Kalau udah agak gede bisa juga dikasih makan udang atau pelet juga bisa sih. Nah nanti rencananya kalau udah agak gede kita mau coba ajarin mereka buat makan pelet biar lebih cepat gede. Nah jadi ini kemarin sempat waktu aklimatisasi awal itu kan kita taruh di bak fiber ukuran 2 meter kali 1 meter teman-teman. Aklimatisasinya harus lebih lama dan untuk oplosnya tuh lebih banyak teman-teman. Kenapa? Karena dia kan masih kecil jadi dia belum bisa terlalu menyesuaikan suhu. Nah jadi kenapa baiknya kita oplosnya lebih banyak dan aklimatisasinya lebih lama biar ikannya secara suhu dan parameter air juga tidak terlalu swing. Tapi karena ini ikannya masih kecil sekitar mungkin 5-7 cm, 8 cm ya teman-teman. Jadi ini kita pindah ke sini. Kenapa? Biar kita juga bisa maintain untuk ketinggian airnya di sekitar 20-25 cm. Takutnya kan dia karena masih kecil dia agak susah untuk ngambil udara kalau misalkan terlalu tinggi kan, takutnya lemes, dia harus berenang naik turun, jadi kita harus nyesuaiin juga sama ukuran ikannya gitu teman-teman. Nah untuk ikan selanjutnya kita ada di galeri lantai 2, yuk ikutin aja yuk. Nah, ini untuk ikan yang selanjutnya nih. Di sini kita ada maser. Nah, untuk maser ini tuh dia nama ilmiah tuh tor. Sebenarnya ini ada 3 jenis ya, teman-teman. Ada tambra, soro, sama lempon. Ini tuh tergantung daerahnya di mana. Dia tuh beda nama, beda daerah dan tergantung spesies juga. Jadi kayak yang tadi saya bilang di sini ada 3 spesies, tambra, soro, dan lempon. Gitu ya, teman-teman. Tapi teman main, untuk case kita yang kedatangan kali ini, karena ikannya di kantong tuh padet dan dalam perjalanannya sempat ada trouble, jadi jam sampainya itu mundur dari estimasi awal. Pas kita terima ikannya itu kondisinya banyak yang lemes-lemes. Makanya untuk yang masyarakat ini, kita itu aklimatisasinya khusus teman-teman. Kita dripping seperti pada saat aklimatisasi di pari. Setelah air dalam kantongnya udah agak banyak, kita lepas deh ikannya ke dalam styrofoam, terus kita tembak oksigen biar ikannya cepat fit. Ketika tadi kita proses dripping itu, ada sebagian air di dalam kantong itu yang kita buang. Kenapa? Karena di dalam kantong itu airnya banyak bekas lepas lendir dan takutnya kalau air dari kantong itu kita gabung ke dalam tank pada saat rilis akan mengganggu kualitas air dalam tank. Dan setelah kita rilis ikannya, setelah aklimatisasi sekitar 45 menitan, itu kita tuang lagi dengan mikronutrien biar ikannya cepat kembali fit. Untuk ciri khasnya tuh dia tubuhnya memanjang, sisiknya besar berkilau, sama ekornya bercabang dia.
Untuk habitat aslinya itu sama di Indonesia, dia ada di Sumatera, Kalimantan. Nah, tapi untuk Masyar ini dia ada juga di Jawa. Kalau di luarnya dia tuh dari India, Nepal, dan juga Malaysia. Ini tuh tipikal ikannya tuh dia hidupnya di pegunungan berbatu dan berarus deras. Makanya di sini kalau teman-teman bisa lihat kita kasih pompa tuh, biar nyerupain sama di alamnya. Ini tuh tipikalnya ikannya suka air jernih dan banyak oksigennya. Kalau bisa bawahnya tuh dibikin tuh ada kerikil atau batu-batu kecil. Nah itu lebih bagus banget sih, jadi nyerupain sama habitat asli dia teman-teman. Kalau tambra itu biasanya ditemuinnya itu di sungai besar dan tenang, karena dia itu setahu saya lebih besar dibanding yang soro atau lempon. Kalau soro itu dia biasanya di sungai kecil atau yang agak-agak gede lah. Terus warnanya lebih ke perak. Kalau lempon atau biasanya itu namanya lemponan ya, itu dia lebih ramping, badannya lebih ramping. Tadi kayak yang saya bilang, ikan ini tuh adaptif untuk berenang melawan arus deras. Mungkin mirip-mirip salmon kali ya teman-teman. Tambra, soro, dan lempon itu punya karakteristik yang berbeda. Kalau tambra itu dia warnanya emas atau kemerahan. Untuk soro itu ada yang perak keabu-abuan. Kalau lempon itu dia sisiknya besar tapi biasanya warnanya tuh kayak mati gitu teman-teman ya, gitu aja warnanya. Kalau tambra tuh ketika nanti gede, ukurannya udah besar, dia kelihatan banget sih. Dia tuh size-nya lebih besar, terus kayak lebih gemuk gitu dibanding soro. Kalau lempon itu paling ramping. Nah, untuk soro itu lebih lincah. Untuk lempon itu lebih gesit dan tahan di kondisi sungai. Gitu teman-teman. Ini tuh uniknya ikan ini tuh bisa loncat juga kayak salmon. Nah, ini tuh juga masuknya masih ke semi predator. Tapi dia juga omnivora, teman-teman. Jadi dia bisa makan serangga, ikan, buah, daun. Pokoknya ikan ini gesit, kuat, dan dia tuh berenangnya cepat. Jadi ini tuh beda banget sama yang tadi dua ikan sebelumnya. Kalau belida dan Paradise Threadfin itu kan lebih suka di perairan yang arus kecil atau airnya tuh tenang gitu teman-teman. Kalau ini dia justru aktif berenang terus. Nah, ikan ini juga sosial banget teman-teman. Jadi suka berenang bergerombol kalau masih kecil. Tapi kalau misalnya itu udah gede, dia lebih ke individualis. Dan biasanya sih lebih agresif. Terutama kalau ruangnya tuh sempit. Ini tuh juga hitungannya pelompat handal ya teman-teman, makanya harus ditutup. Nah, dia juga bisa ngenalin siapa yang ngasih makan. Jadi kalau misalnya teman-teman biasain feeding, terus udah waktunya makan, biasanya dia bisa nyamperin tuh. Terus kalau untuk ikan masyar sih, saran kita paling dari saya, harus kasih tempat yang memang tempatnya besar, karena dia kan suka berenang. Jadi kayak di sini juga kita taruhnya di fiber yang 3 meter. Sekarang kita coba mengusung konsep baru nih teman-teman. Karena kita pikir agak unik ya. Teman-teman juga kan ada beberapa orang yang nanya, kok di RMI nggak ada masyar sih? Nah, kita coba nih sekarang untuk taruh masyar di fiber ini sambari kita gedein teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk konten kita kali ini. Buat kalian yang pengen tanya-tanya, boleh kontak ke nomor di bawah ini atau DM ke Instagram langsung juga boleh. Untuk yang pengen lihat langsung juga boleh banget buat datang ke sini. Kita buka setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dah.